Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ana fi dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni ila nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan ziarah dengan niat untuk bersilaturahmi kepada Datuk Taniran yang bermakam di Desa Taniran, yang dimana kita orang negara Hulu Sungai Selatan terkadang banyak yang melupakan hal-hal yang kecil namun itu sangat bermakna. Kenapa saya bilang begitu? Kebanyakan kita orang asli negara Daha itu kebanyakannya merantau di segala pelosok-pelosok wilayah maupun sampai ke luar negeri. Namun kita terkadang lupa, kita ditipu oleh dunia, artinya kebanyakan hubungan dunia, kebanyakan cinta dunia, dan kebanyakan dari yang kita hasilkan, yang kita dapatkan itu tidaklah terlalu berkah. Itulah alasannya mengapa kita tidak berkah mendapatkannya, karena segala gudang-gudangnya ilmu dan akhlak dan adab itu adalah setiap para wali-wali Allah yang bermakam di setiap tempat dimanapun kita berada. Merekalah adalah kunci keberkahan dalam kehidupan dunia ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan kebanyakan orang yang tidak tahu, terutama untuk para saudara dan saudariku yang suka merantau kemanapun. Kalau bisa dan diusahakan, itu setiap kita kalau mau merantau itu kita beri hadiah, kasih hadiah kepada anak yatim, fakir miskin, seberapapun seikhlas hati kalian. Tidak banyak, sedikit tidak mengapa, yang penting ada. Itu satu. Dan kedua, kalau misalkan orang tua kalian atau yang tertua kayak nenek atau datuk-datuk itu kalaupun masih ada di kampung halaman kalian, maka mintalah restu mereka untuk pamit. Dan kalaupun tidak ada, maka ziarahlah ke kubur-kubur untuk bersilaturahmi, untuk minta izin agar keberkahan. Dan yang ketiga, jika itu sudah, maka sahibul wilayah negara Daha, para wali-wali Allah, para habib-habib, kalau bisa kita silaturahmi untuk ziarah. Kalau seandainya waktu tidak memungkinkan, maka cukup kalian sepanjang perjalanan sebelum melewati kandangan itu bacalah salawat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sambil di dalam mobil ataupun sepeda motor itu bertawasullah kepada Sayyidina Rasulullah dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dunia yang kita cari. Semuanya ini hanya titipan, dan semua orang itu pasti tahu kita itu perlu ridhonya Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala itu ridho kepada kita? Makanya itu marilah kita koreksi diri kita masing-masing sendiri. Dan saya berpesan, dan kalau bisa, kalaupun datang dari merantau,
ataupun mau berangkat, mau merantau, itu mampirlah ke makam Datu Taniran, buyut daripada Datuk Kalampayan, Datuk Haji Sa'duddin Muhammad Taib bin Datuk Mufti Haji Muhammad As'ad bin Datuk Farsarifah binti Datuk Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah Al-Banjari, yang dimana Datuk Taniran ini adalah saudaranya dari Datuk Muhammad Arsyad Lamak di Pagetan, Datuk Abu Talhah di Tinggarong, Datuk Abu Hamid di Sampit, dan Datuk Ahmad Balimau. Dan Datuk Taniran, Allahu alam, seingat saya murid beliau adalah Datuk Daha. Jadi sebelum kita keluar daerah daripada negara Daha, kita akan melewati kandangan. Nah, kalau diusahakan, kalau bisa, sempatkanlah kalian untuk bersilaturahmi, untuk ziarah-ziarah, karena kehidupan ini adalah musyafir bagi saya. Kehidupan ini adalah perjalanan. Kemanapun kita berada, jika tidak dibekali dengan ilmu serta adab, itu semuanya akan hampa, akan terasa hampa. Karena akhlak dan adablah itu akan mengisi hari-hari kita yang kosong. Perjalanan dari negara Daha itu kalau pakai sepeda motor maupun mobil, kurang lebih ke Desa Taniran, ke kubah makam Datu Taniran itu sekitar 40 menit. Jadi selama perjalanan itu seringlah kita baca-baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 ataupun salawat. Setiap kali kita mau ziarah-ziarah, bersilaturahmi ke makam-makam para habaib, seringlah banyak-banyak baca istighfar dan salawat. Kita hanya mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita seringkali ingin mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Semua amal ibadah yang dilakukan hanyalah untuk mengharap agar Allah itu ridho kepada kita. Namun kembali lagi kepada kita, apakah kita ridho akan apa yang telah Allah berikan kepada kita, akan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, akan apa yang Allah karuniakan kepada kita, akan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita? Apakah kita ridho? Nah, kembali lagi ke diri kita. Jika kita sudah ridho, itu berarti Allah itu ridho akan apa yang kita lakukan. Tidak sulit mencari keridhaan Allah Ta'ala. Kembalikan ke diri kita sendiri. Apakah kita ridho akan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Nah, namun kita situ disertai dengan bertawakal. Dan apabila sudah takdir mengatakan apa yang telah diharap-harapkan itu tidaklah tergapai, maka itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena hanya Allah yang maha mengetahui dan bukanlah kita. Kita kembalikan terus kita prasangka yang baik kepada siapapun, meskipun di depan kita itu terlihat salah di mata kita, namun kita prasangka baik. Dan kalaupun dia tidak baik, ya semoga nanti di akhir hayatnya dia menjadi orang yang baik, husnul khatimah. Karena inti dari semua kehidupan ini adalah di saat sakaratul maut. Keimanan para nabi-nabi itu ialah keimanan yang semakin hari semakin meningkat. Dan keimanan yang tetap setiap hari datar dan rata itu adalah keimanannya para malaikat, yang tidak naik tidak turun, itu datar terus. Namun keimanan kita manusia terkadang naik terkadang turun. Bagaimana cara menanggapinya?
menanggapinya adalah dengan kita tawadu. Bagaimana kita tawadu? Susah senang tetap bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Dengan alhamdulillah kita menjadi orang yang tawadu. Kecil namun maknanya besar. Terkadang kita kebanyakan mengeluh dan sangat sedikit bersyukur. Disitulah letaknya kita lupa dilalaikan oleh dunia yang telah menipu. Jadi ini saya sudah ada di desa Taniran, karena saya ini adalah seorang musafir yang selalu merantau untuk menjemput rezeki yang Allah telah berikan kepada saya. Dimanapun saya berada, insya Allah tetap dikuatkan dalam keadaan tawadu dan ingat kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga orang-orang yang menonton video ini diberikan syafaat oleh Sayyidina Rasulullah SAW dan ditanamkan cinta mahabbah kepada para orang-orang solehin, kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Dan semoga selalu bertaubat kepada Allah, meminta ampunan tanpa putus asa sampai akhir hayat. Marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan taubat kepada Allah dengan tidak henti-hentinya dan tidak berputus asa. Karena tidak ada manusia itu yang tidak mempunyai dosa. Semuanya mempunyai dosa. Namun bagaimana tanggapan kita cepat kembali kepada Allah, memohon, meminta ampunan. Di sini saya memvideo di saat di dalam makam Datuk Taniran. Itu saya tidak memvideo, namun setelah saya selesai bertawasul, selesai membaca surah Yasin dan selesai semuanya, baru saya di sini kalau mau berfoto ya berfoto, kalau mau memvideo ya memvideo, tidak masalah. Artinya kita sudah niat kita untuk bersilaturahmi, bukan niat kita dari rumah ingin bersilaturahmi, ingin ziarah, namun terkadang membuat video dahulu, terkadang foto-foto dulu. Itu istilahnya adab dan akhlak kita itu kurang. Jadinya selesaikan dulu kita bertawasul, selesaikan dulu kita membaca surah Yasin, baru kita memvideo ataupun berfoto-foto. Kebanyakan hal yang kecil itu terkadang disepelekan. Artinya wah sama saja, ini itu dan itu, nafsi saya kamu. Tidak bisa seperti itu. Kita katakan yang hak, walaupun banyak yang membenci untuk mengatakan hak, meskipun banyak orang yang sangat tidak suka dan membenci kita untuk berkata hak fisabilillah. Namun kebatilan itu haruslah kita musnahkan dengan hak fisabilillah. Artinya suatu kebenaran yang logis untuk dipikirkan, yang logis untuk dimakan oleh hati, artinya diterima oleh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Qazbati kalati atritna ya Rasulullah. Semoga hati-hati kita semua ditanamkan rasa cinta dan mahabbah. Semoga hati kita ini lemah lembut, tidak keras hati. Semoga hati-hati kita ini
disinari oleh cahaya nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kalian telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.